Kita buka firman Tuhan sama-sama. Di dalam Keluaran pasal yang keempat. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dari kitab Keluaran pasal yang keempat. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tuhan memilih dan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, membebaskan umat pilihannya. Ketika pertama kali dia ketemu dengan Musa, dia bertanya kepada Musa. Sebelum dia suruh Musa pergi ke Mesir, Tuhan tanya dia, apakah yang di tanganmu itu? Apakah Tuhan gak tahu, saudara? Apa yang Tuhan pegang apa yang Musa pegang hari itu? Tuhan tahu. Dan Musa juga tahu. Dia sedang pegang tongkat. Tapi kenapa Tuhan bertanya kepada dia? Apa yang di tangan? Musa berjawab, tongkat Tuhan. Dan Tuhan perintahkan, lemparkan ke tanah. Dan ketika hari itu tongkat itu dilemparkan ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan Musa kaget. Gak pernah dia ngalami yang seperti ini. Ini pertama kali buat Musa. Dia ngalami pengalaman yang begitu aneh. Tongkat yang dia pegang puluhan tahun. Yang menemani dia di padang penggembalaan. Tiba-tiba hari itu bisa menjadi ular. Dan Tuhan berkata, pegang ekornya. Waktu dia pegang kembali ekornya, tongkat itu berubah kembali. Ular itu berubah menjadi tongkat. Tuhan mau ngomong sama Musa pada hari sebenarnya. Musa, mulai hari ini aku memberikan engkau otoritas. Sebab tongkat itu lambang otoritas. Tuhan berkata, mulai hari ini Musa, tongkat yang kau pegang selama 40 tahun lebih, yang gak ada bapaknya, mulai hari ini tongkat itu berubah menjadi tongkat otoritas dalam hidup. Tapi Tuhan juga mau ngomong kepada Musa pada hari itu. Otoritas, kuasa, kepercayaan aku berikan buat kamu Musa. Juga bisa berbahaya. Sebab bila engkau tidak bisa menghandle dengan baik kepercayaan, otoritas, tanggung jawab yang kuberikan buat kamu, maka otoritas itu sewaktu-waktu bisa berubah dan menjadi ular yang berbisa, yang berbahaya buat kamu. Sebab ketika dia menjadi ular, maka dia bisa mematuk engkau dan bisa membunuh engkau Musa. Selama menjadi tongkat akan aman. Tapi kalau berubah menjadi ular, ini yang berbahaya buat kamu Musa. Dan saya tahu hari itu Musa paham dan tahu benar bahwa apa yang dia pegang hari itu, yang Tuhan beri buat dia, bukan cuma otoritas, tapi juga ada sebuah tanggung jawab yang besar dalam hidup Musa. Sebab kalau dia tidak berhati-hati, sewaktu-waktu tongkat itu berubah menjadi ular. Dan Tuhan berkata, pegang ekornya. Kalau orang yang tahu memegang ular, tentu yang dipegang ular itu lehernya. Sebab yang berbisa itu adalah bagian kepalanya. Kalau menggigit, saudara, maka seorang pawang ular akan megang kepalanya nomor satu. Setelah pegang kepalanya, dia kendalikan seluruh badannya. Tapi itu ada yang aneh dari perintah Tuhan. Pegang ekornya, bukan kepalanya. Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau sesuatu yang berbeda dari yang dunia punya, Musa. Otoritas yang dunia miliki, yang seperti ini,
Tapi yang sedang aku berikan kepadamu yang berbeda Musa. Dan bukan kau kendalikan dari kepalanya, tapi pegang ekornya. Engkau bisa kendalikan. Otoritas yang aku berikan buat kamu berbeda dengan yang dunia punya Musa. Berbeda. Setelah Tuhan bicara pada Musa, dia berkata, berangkatlah ke Mesir. Dan luar biasa saudara. Ketika Musa ini berangkat ke Mesir, tongkat yang tidak pernah buat mujizat, tongkat yang gak pernah bisa apa-apa itu saudara. Waktu dia bertemu dengan Fir'aun, dan dia berkata, Raja, Tuhan perintahkan aku bawa keluar bangsa ini. Fir'aun berkata, tidak bisa. Sudah bertahun-tahun mereka jadi budak. Dan Musa berkata, kalau engkau tidak mau melepaskan mereka, ada tulah turun dalam hidup. Dan dia ulurkan tongkatnya. Dia pukul sungai Nil. Dan tiba-tiba sungai Nil berubah menjadi darah. Dan dikatakan semua ikan mati. Dan berhari-hari orang tidak bisa minum dari air sungai itu. Sebab menjadi darah. Setelah sekian hari, dia datang lagi pada Fir'aun. Aku mau bawa umat Tuhan keluar. Dan Fir'aun berkata, tidak bisa. Dan dia pukul kembali tongkatnya ke sungai itu. Dan dikatakan ada ribuan, puluhan ribu mungkin. Bahkan ratusan ribu. Kata muncul dari sungai. Memenuhi seluruh Mesir. Bahkan ke tempat adonan Fir'aun. Dirambati oleh kata-kata itu. Fir'aun tidak berubah juga. Ketika kali Musa datang. Dan dia berkata, aku bawa umatku keluar dari sini. Dia keraskan hati berkata, tidak. Dia ayunkan tongkatnya, dia pukul ke debu tanah. Dan dikatakan, nyamuk jutaan menyerang Mesir. Tiap kali dia ulurkan tongkat itu, saudara. Mujizat, keajaiban terjadi. Sebab pada hari itu, ada sebuah otoritas yang Tuhan beri dalam hidupmu. Saudara kita semuanya dipanggil Tuhan menjadi pemimpin. Apakah kau pemimpin rumah tangga, ketua MK, ketua departemen, manajer di tempatmu bekerja, seorang guru, apapun itu saudara. Hampir semua kita ini adalah pemimpin. Dan Tuhan sedang mau memberikan sebuah otoritas, kepercayaan yang luar biasa buat hidup kita. Sebuah kepercayaan yang membuat engkau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Amin. Tongkat itu gak pernah bisa apa-apa kok saudara. Detik Tuhan berikan otoritas. Berubah. Kemanapun dipukulkan tongkat itu. Mujizat terjadi. Tapi sebelum Musa bisa buat semua keajaiban. Ada waktu 40 tahun buat Musa saudara. Menjadi gembala kambing domba. Dari mertuanya Yitro. Di padang gurun 40 tahun. Tongkat yang dia pegang. Gak ada papanya saudara. Cuman untuk menjaga ternaknya saja. Gak berada keajaiban. 40 tahun. Saudara. Tapi 40 tahun itulah. Masa yang Tuhan siapkan buat Musa. Supaya hidup orang ini bisa diubah. Dan diberi otoritas yang kuat. Yang luar biasa. 40 tahun. Di padang gurun. Apa yang Tuhan buat dalam hidup Musa. Dalam masa 40 tahun itu. 40 tahun itu. Urusin yang paling dalam di hati Musa. Dia sedang cabut semua habit. Semua kebiasaan. Semua karakter. Semua budaya Mesir. Yang sudah masuk dalam Musa puluhan tahun. Di padang gurun itu. Tuhan cabut semua pengaruh Mesir keluar. Dari hidup Musa. Dan bukan berhenti mencabut semua habit dari Mesir. Tapi Tuhan sedang memasukkan sebuah kebudayaan baru dalam hidup Musa. Budaya kerajaan surga sedang dimasukkan dalam hidup Musa. Kalau engkau mau punya kuasa dan otoritas, Tuhan sedang mengambil semua budaya, kebiasaan, habit, sifat dari hidupmu yang lama. Dia mau cabut semua keluar. Bukan sekedar mencabut, tapi dia memasukkan sebuah sifat karakter yang dari surga dalam hidupmu. Ketika itu masuk dalam hidupmu, disitulah otoritas kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan engkau menjadi orang yang berbeda. Budaya,
sifat kita itu gak gampang kok, saudara. Saya pernah mimpin tur, saudara, bawa orang-orang Indonesia ke Israel. Sampai Israel banyak yang sakit, saudara. Kenapa sakit? Sebab kebiasaannya, kebudayaan kita Semarang makan nasi, saudara. Di sana nggak ketemu nasi, lemes semua. Loh kenapa? Demam. Loh kenapa? Saya nggak bisa makan. Terus nggak makan, saudara. Baru urusan nasi loh, saudara. Baru satu hal kecil, urusan nasi sudah lemas, nggak bisa apa-apa, saudara. Sakit, saudara. Belum yang lain. Itulah sebabnya kenapa Tuhan cabut keluar semua yang dari Mesir, saudara. Supaya engkau punya sebuah karakter dan sifat baru yang surga punya. Amin. Begitu yang dari surga itu dimasukkan dalam hidupmu, disitulah hidupmu berubah seperti Musa. Dia punya otoritas. Waktu dia pukulkan tongkatnya kemana saja, mujizat, keajaiban terjadi. Amin. Tuhan mau buat yang sama di dalam hidup saudara. Setelah 10 tulah turun di Mesir, tetap keras hatinya. Tapi tulah yang terakhir membuat Firaun menyerah dan berkata, keluar, keluar, keluar. 2 juta lebih keluar berbaris. Dan hari itu mereka menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi dasar Mesir, saudara, dia selalu coba kejar, saudara. Yang namanya Mesir, yang namanya dunia. Kalau engkau sudah belajar melepaskan dari hidupmu, tidak akan pernah rela engkau dilepaskan, saudara. Dan yang namanya kedagingan, yang namanya pengaruh dunia, akan kejar engkau terus, saudara. Dan tidak mau berhenti, saudara. Sampai dia kembalikan hidupmu ke Mesir lagi. Hari itu orang Israel lari dari Mesir. Dan dikejar oleh orang Mesir. Hari itu hari yang mengerikan, saudara. Sebab ketika itu mereka terjebak. Di depan mereka ada laut. Di belakang orang Mesir kejar mereka. Hari itu hari yang sungguh putus asa buat orang-orang Israel. Sebab mereka tahu, mau maju aku mati. Aku mundur aku mati. Kejepit, saudara. Pernah ngalamin, saudara? Hidup yang kejepit? Pernah ngalamin? Mau buat apa saja? Salah. Keputusan apa saja? Salah. Lakukan apa saja? Salah, saudara. Dan selalu ujungnya kerugian dan kehancuran. Hari itu mereka give up, menyerah. Mereka marah, mengkomplain. Kita akan mati. Usaha otoritas kita tahu banyak. Saudara, kalau engkau diberi otoritas Tuhan, tenang, saudara. Kalau yang lain kegencet, kejepit, dan tidak tahu. Kalau ada otoritas Tuhan dalam hidupmu, ada otoritas Tuhan dalam hidupmu, selalu dia buka jalan dalam hidupmu. Untuk kau bisa alami mujizatnya. Amin. Kalau engkau punya otoritas, saat kau kejepit sekalipun, tetap ada jalan keluar. Dan Tuhan perintahkan Musa, jangan takut. Angkat tongkatmu, Musa. Di tepi laut, ulurkan ke laut. Dan luar biasa, saudara. Waktu dia angkat tongkat otoritas itu, saudara, itu laut terbelah. Ada angin yang begitu keras yang memotong air laut. Terbelah laut itu. Dan semua orang Israel menyeberang di laut itu. Dan selamat, saudara. Sampai ke seberang. Mesir yang kejar mereka juga mau lewat jalan yang sama. Mesir yang kejar mereka mau lewat ke jalan yang sama. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Mesir melangkahkan kakinya masuk ke laut itu, Alkitab berkata, air kembali ke tempatnya, menenggelamkan semua yang dari Mesir. Yang dari Tuhan akan lolos, saudara. Amin. Yang dari Tuhan akan nyebrang, saudara. Tapi yang dari kedagingan, yang dari Mesir, sedang ditenggelamkan dan dihabisi oleh Tuhan. Amin. Semua kedagingan dalam hidup kita, Tuhan mau habisi, saudara. Sehingga semua habit karakter surga jadi bagian saudara. Amin.
Begitu itu ada dalam hidupmu, otoritas Tuhan makin besar, makin kuat dalam hidup. Jutaan orang nyebrang. Tapi perjalanan masih jauh, saudara. Mencapai tanah perjanjian masih jauh, saudara. Masih ada perjalanan yang harus mereka lalui. Hari ini kita masih jalan, saudara. Hari ini kita masih lari, saudara. Hari ini kita masih terus terbang, saudara. Dan belum berhenti. Amin. Kita belum mencapai, saudara. Masih banyak pencapaian ke depan yang harus kita kejar, yang mesti kita ambil dalam hidup kita, saudara. Dan belum, saudara. Masih banyak perjalanan kita, saudara. Di tengah perjalanan, begitu banyak tantangan. Satu kali Musa berkata kepada orang Israel, aku naik ke Sinai. Aku mau cari Tuhan. Aku mau menghadap Tuhan, ketemu dengan dia di Sinai. Dan dia tinggalkan orang Israel bersama dengan Harun. Dia berkata pada Harun, aku cari Tuhan dulu. Kamu di sini. Aku beri kamu otoritas atas semua bangsa Israel. 10 hari, 20 hari, 30 hari. Harun dan orang Israel menunggu Musa. Gak turun-turun, saudara. Terus mereka tunggu. Sampai 40 hari ditunggu. Gak turun-turun. Dan orang Israel mulai berkata, kami mesti nunggu berapa lama? Mesti nunggu berapa lama? Menunggu waktu yang paling tidak enak buat kita, saudara. Kalau bisa gak usah nunggu, saudara. Menunggu adalah waktu yang paling tidak enak. Dan itu adalah waktu yang paling berbahaya buat kita. Kalau kita menunggu. 40 hari mereka tunggu Musa. Gak ada apa-apa, saudara. Dan hari itu mereka berkata, Harun, buat sesuatu. Harun, buat sesuatu. Dan Harun berkata, kumpulkan semua anting-anting. Semua emas yang kamu punya. Kumpulkan. Dan hari itu, Harun membuat patung lembu emas. Dan dia berkata, kita punya Allah sekarang. Rayakan. Kita mau menari pesta hari ini. Dan hari itu semua orang Israel menyembah patung lembu emas. Harun diberi otoritas hari itu oleh Musa. Kamu kendalikan orang Israel. Aku naik ke gunung. Saudara tahu apa yang dia buat? Otoritas tanpa visi. Sebab cuma nunggu, saudara. Dia nggak tahu mau ngapain. Nggak ada visi hari itu. Otoritas tanpa visi berbahaya, saudara. Sebab yang dikerjakan, yang dibuat, sesuatu yang membahayakan. Ketika Tuhan lihat yang dibuat Harun dan orang Israel, saudara, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku akan binasakan semua umat ini. Mereka sembah patung lembu emas. Aku binasakan mereka semua. Dan aku akan membangun keturunan dari keturunan Musa. Aku akan habisi mereka semua. Musa berkata, Tuhan, jangan Tuhan. Dia coba lembutkan hati Tuhan. Jangan Tuhan, jangan Tuhan. Sampai Tuhan berhenti dan mengcancel rencananya menghabisi orang Israel. Itu bahayanya, saudara. Sebuah otoritas tanpa visi yang dibuat membinasakan. Satu bangsa hampir habis hari itu. Satu bangsa hampir binasa pada hari itu. Cuman gara-gara apa? Mereka tidak tahu mesti berbuat apa. Dan mereka buat anak lembu emas. Amsal berkata, tanpa visi, liarlah rakyat. Inggris lebih keras ngomongnya. Binasa rakyat tanpa visi. Kita harus bergerak terus. Amin. Kita ini bersyukur, saudara. Gereja ini bukan gereja yang ngambang, saudara. Kita tahu dengan ketepatan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Amin. Yang membuat kita dengan begitu kuat, kita tahu. Jiwa-jiwa target kita begitu kuat. Apapun yang kita buat satu ya dalam pikiran kita. Bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan buat Tuhan. Amin. Begitu kita punya visi. Bisa bergerak dengan kuat. Bisa bergerak dengan kuat. Selesai. Jalan lagi. Hari itu ada peperangan yang hebat.
Dan Musa memimpin peperangan itu. Berkata kepada Yosua, Yosua, aku akan naik ke atas bukit. Dan kamu di bawah yang perang. Dan apa yang Musa buat? Tongkat otoritas kembali dia angkat, saudara. Yang luar biasa adalah, tiap kali dia angkat tongkat itu, saudara. Alkitab berkata, kemenangan yang luar biasa dialami Yosua. Tapi tiap kali tongkatnya turun, Israel kalah. Dia angkat naik dan menang Israel. Waktu turun tongkatnya kalah lagi. Tapi yang namanya manusia, dia capek. Dia perlu bantuan orang lain. Ada Hur dan Harun hari itu yang pegang tangan Musa. Sehingga dia bisa angkat tongkat itu terus dan tidak turun. Sampai peperangan dimenangkan oleh Israel. Ada sebuah janji kemenangan yang luar biasa. Kalau engkau punya otoritas yang kuat yang dari Tuhan, amin. Sedang ada kemenangan demi kemenangan yang dia siapkan dalam hidup saudara. Ada kemenangan demi kemenangan yang dia siapkan dalam hidup saudara. Kalau kau punya otoritas yang kuat di dalam Tuhan. Hidupmu bukan hidup yang kalah lagi. Tapi hidup yang bergerak dari kemenangan pada kemenangan yang lain. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Sebab di tanganmu Tuhan taruh otoritas, kekuatan yang luar biasa. Itulah yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kita. Dia mau buat, dia beri otoritas. Tapi engkau harus punya visi di dalam ketepatan. Kalau engkau punya, saudara, engkau bisa bergerak dengan Tuhan. Tapi yang namanya otoritas, semua yang besar, yang hebat, yang dari Tuhan. Selalu ada musuh yang coba merusak apa yang Tuhan beri. Jangan dipikir, kalau Tuhan berikan otoritas buat hidupmu saudara, musuh akan diam dan gak bergerak, saudara. Semakin besar otoritasmu, semakin besar tanggung jawab yang Tuhan beri dalam hidupmu, makin besar raksasa yang menghadang kau di depan. Sebab musuh tidak pernah mau engkau pakai otoritasmu mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Musuh tidak pernah tahu. Dan dia menghadap. Musuh pertama buat otoritas kita adalah kita menjadi otoriter. Otoritas, hak yang Tuhan beri bagi kita, bisa berubah dengan cepat menjadi otoriter. Engkau menjadi orang yang mengendalikan orang lain. Memaksa orang lain. Mengatur semua. Bukan lagi dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan manusia yang mulai dimunculkan. Begitu mudah, saudara. Dari sebuah otoritas yang Tuhan percayakan. Bergerak menjadi otoriter. Dan ini sangat merusak. Israel alami berkali-kali pengalaman ini, saudara. Sebuah kepercayaan otoritas yang diberi. Berubah jadi otoriter. Ketika Salomo mati, saudara. Dan Rehabeam anaknya naik menjadi raja. Ketika pertama kali menjadi raja, dia minta pendapat kepada semua orang. Apa yang mesti aku kerjakan? Sebab hari itu rakyat datang kepada Rehabeam berkata, Rehabeam, ringankan beban pajak kami. Kami sangat berat, ringankan kami. Dan Rehabeam tanya pada rakyat, kepada para penasihatnya, yang tua-tua, apa yang mesti kita kerjakan? Para penasihatnya berkata, Rehabeam, ringankan pajak rakyat. Sebab kalau kau meringankan, mereka cinta kepadamu. Kalau mereka cinta kepadamu, semuanya beres. Rehabeam gak puas dengan satu pendapat. Dia minta pendapat yang kedua. Dari anak-anak muda. Apa yang kerjakan? Yang muda-muda berkata, kalau mereka minta diringankan pajaknya, tambahi pajaknya buat lebih berat lagi. Dan hari itu, dia salah pilih. Yang dia ambil nasihat anak-anak muda. Rehabeam dalam persoalan. Ketika dia putuskan, kita perberat pajak buat rakyat. Split kerajaan yang jadi dua, saudara. Sejak hari itu, kerajaan pecah. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Sebab apa? Hari itu, dia otoriter. Harus seperti ini. Dan rakyat itu hancur dan rusak. Tantangan bagi pemimpin, saudara.
Kalau kita ini salah menentukan dari otoritas yang dia beri berubah menjadi otoriter, itu merusak, saudara. Dan hari itu Rehabeam bukan raja yang besar lagi, raja yang gagal. Sebab apa? Otoritas yang salah. Musa bergerak terus. Pemimpin tidak gampang, saudara. Pemimpin tidak mudah. Sebab kalau pemimpin salah ambil keputusan, itu sungguh merusak dan menghancurkan. Kita buka Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-20. Ayat 8 sampai dengan 12. Bilangan 20, 8 sampai 12. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Pada hari itu, saudara, sebuah tantangan, ujian sedang Musa hadapi. Orang Israel berkata pada dia, kami mau air, dan sekarang gak ada air. Kami perlu air. Dan mereka semua marah kepada Musa. Ketika mereka marah, Musa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Di ayat ke-9 bagus. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Kenapa tongkat itu punya kuasa yang luar biasa? Kenapa begitu luar biasa? Sebab dikatakan di sini, ditaruh di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan sesuatu buat engkau, saudara, jangan dipegang terlalu kuat, saudara. Taruh di hadapan Tuhan. Itu yang membuat aman, saudara. Amin. Kalau Tuhan kasih sesuatu, taruh di hadapan Tuhan. Dia ambil tongkat itu, saudara. Dan Tuhan berkata pada Musa, ngomong ke bukit batu itu, nanti akan keluar air. Tapi saudara tahu, tantangan, makian, perkataan yang kasar, hujatan, gitu. Dan inilah yang paling berbahaya buat seorang pemimpin. Ketika hatimu tidak engkau jaga dengan baik. Musa ambil tongkat otoritas. Tuhan katakan, gak usah dipukul Musa. Ngomong ke bukit batu. Cuman angkat tongkatnya. Apa yang Musa buat? Dia pukul 2 kali. Dan dia mengeluarkan kata-kata yang salah. Dan dia berkata apa? Hai kamu, orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Ketika Musa buat itu, saudara, apakah airnya keluar dari bukit batu? Keluar, saudara. Tetap memancar airnya. Sebab sudah diberi otoritas oleh Tuhan. Tetapi sebab hatinya yang salah. Otoritas disertai dengan sikap hati yang salah. Ini yang berbahaya. Musa pahit hatinya. Dan hari Tuhan berkata pada Musa, engkau buat 2 kesalahan Musa. Apa yang Musa buat 2 kesalahan itu? Yang Tuhan katakan. Pertama dia katakan,
kamu tidak percaya. Kalau saya baca Tuhan, di mana nggak percayanya? Tuhan ngomong-ngomong dan bikin batu. Dia pukul kok dia ngomong dan keluar airnya kok saudara. Dia percaya bukit batu bisa keluarkan air. Ketika saya baca bahasa aslinya saudara. Kata kamu tidak percaya artinya apa? You not support me. Engkau tidak mendukung aku Musa. Atau Tuhan berkata, engkau tidak di pihakku Musa. Ini yang berbahaya saudara. Tuhan berkata, kamu tidak di pihakku Musa. Kenapa bisa Musa gak di pihak Tuhan saudara? Kenapa? Hari itu Musa itu punya posisi yang sukar saudara. Di tengah-tengah. Tuhan, Musa, bangsa Israel. Tiap kali orang Israel marah, menghujat, ngomong ke Musa semua. Gara-gara kamu Musa kami susah. Gara-gara kamu Musa kami gak bisa makan. Gara-gara kami menderita. Terus masuk saudara. Dan tanpa sengaja Musa nerima semua yang gak enak. Yang pahit ini saudara. Disimpan dalam hati. Apa yang muncul di reaksi hati Musa saudara? Waktu dia menghadap Tuhan. Dia ngomong juga, Tuhan, kamu buat umatmu susah. Kamu buat menderita. Musa pernah ngucap waktu dia datang ke Mesir. Dia bilang, Tuhan, kenapa kau perlakukan umatmu dengan bengis? Mereka sudah minta dilepaskan. Mengapa kau perlakukan umatmu dengan bengis? Musa pernah ngucap di Mesir, saudara. Dan sikap hati yang sama muncul di Musa kembali. Tuhan, kenapa kau buat mereka susah? Sebab mereka susah. Aku ikut susah. Mereka buka hidup seperti ini. Gak punya minum. Mereka marah. Maki-maki aku Tuhan hari ini. Dan tiba-tiba Musa muncul di hatinya. Dia salahkan Tuhan. Kamu Tuhan. Membuat aku susah. Kondisi seperti ini. Dan saudara tahu. Sikap hati itu saudara. Mengubah posisi Musa. Bersama dengan Tuhan. Ketika dia berkata, kamu buat susah mereka. Musa pindah dengan orang Israel. Dan tidak di pihak Tuhan lagi. Dan dia di pihak yang tidak support Tuhan. Dan berlawanan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, sebab itu Musa, kamu tidak masuk tanah Kanaan. Dan yang kedua dia berkata, kamu tidak menghormati kekudusanmu. Kenapa saudara? Sebab hari itu Musa merasa, aku yang buat mujizat. Apakah kamu pengen kami mengeluarkan air? Bukan lagi dia ngomong Tuhan yang kasih kamu air, tapi kami yang beri kamu air. Itu tantangan yang berat. Sebab sudah biasa buat Musa. Sudah bertahun-tahun. Dia pukulkan tongkatnya ada mujizat. Dia pukul ke sungai Nil. Berubah jadi darah. Dia pukul ke debu tanah. Jadi nyamuk. Dia acungkan ke atas. Hujan es turun. Dia arahkan ke laut Teberau. Terbelah. Dia pikir. Dia saudara. Bukan saudara. Kalau engkau diberi otoritas. Itu bukan engkau saudara. Tapi Tuhan yang punya. Hari itu dia berkata, apakah kamu mau kami mengeluarkan air? Dan disitulah apa yang jadi Tuhan punya diambil dengan Musa. Dengan hati yang marah Musa berkata, kamu durhaka. Padahal saudara, hari itu Tuhan hadir di situ. Dan Musa bersikap seperti itu. Tuhan berkata, kamu tidak hormat kepada aku Musa. Kamu tidak hormat kepada aku. Dan karena perbuatan itu saudara. Tiba-tiba tongkat otoritas itu berubah saudara. Yang jadi ular saudara. Dan hari itu ular itu gigit Musa. Dan hari itu Tuhan berkata. Kamu tidak masuk Kanaan. Tongkat otoritasnya. Hari itu salah, saudara. Dan berubah. Otoritas itu merusak, menghancurkan Musa. Tuhan berkata, Musa, kamu tidak masuk Kanaan. Kamu tidak masuk. Kamu cuma lihat. Tapi kamu gak masuk. Musa selamat masuk surga, saudara. Waktu Yesus muncul
dalam transfigurasi, Elia, Musa mendampingi dia. Musa selamat masuk surga, saudara. Tapi cuman hari itu, dia nggak bisa masuk Kanaan. Nggak bisa masuk Kanaan. Kenapa, saudara? Otoritas yang Tuhan beri, tongkat itu, saudara, sudah berubah menjadi ular. Harun alami yang sama. Tongkatnya berubah menjadi ular dan hampir bunuh semua orang Israel. Kita pemimpin semua di tempat ini. Mari otoritas yang Tuhan beri buat kita pegang dengan baik. Amin. Sebab itu menghasilkan yang luar biasa. Kemenangan, mujizat, keajaiban. Semua ada di sana, saudara. Tapi kalau kita salah memakainya, saudara, itu merugikan, menghancurkan hidup kita. Para pemimpin, mari buat semua dalam ketepatan. Tuhan sengaja kasih cerita ini, saudara, buat kita. Supaya kita umatnya, kita belajar. Belajar yang baik. Belajar dari yang gagal. Supaya kita menjadi yang lebih baik. Amin. Hari ini kita ini penerima tongkat estafet yang dari Tuhan. Mengerjakan banyak pekerjaan yang besar. Dan Tuhan tidak mau ada pemimpin yang gagal. Amin. Dia mau setiap kita, apapun yang kau pimpin, menjadi besar dan kau selesaikan dengan luar biasa. Amin, saudara. Tutup Alkitab, saudara. Kita berdiri sama-sama.